Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Midwifery, ngobrolin kesehatan dengan saya, mahasiswi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dari Prodi S1 Kebidanan, tingkat 2 semester 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang hormon-hormon dalam persalinan. Harapannya setelah kalian menonton video ini akan bisa lebih percaya bahwa sebenarnya tubuh kita ini sudah didesain sedemikian luar biasa untuk menjalani proses persalinan. Jadi gak ada alasan untuk ragu-ragu ataupun takut menghadapi persalinan. Nah, sebenarnya kita tahu hormon itu berperan penting dalam tubuh kita, mulai dari kita menstruasi, kemudian terjadi ovulasi, kemudian terjadi pembuahan, kehamilan, bahkan ketika kita hamil, menjaga supaya bayi kita tetap sehat itu juga hormonal. Di akhir trimester 3, hormon-hormon di dalam tubuh kita ini akan mengalami perubahan yang cukup drastis, yang nantinya akan memberikan efek domino sehingga ujungnya terjadilah suatu persalinan. Berikut hormon yang ada pada persalinan. Yang pertama, prostaglandin. Prostaglandin ini gunanya untuk melunakkan serviks. Jadi, kalau serviks ini lunak, itu dikarenakan adanya hormon prostaglandin. Apalagi ditambah adanya dorongan kepala. Itulah nanti yang akan membuat terjadinya pembukaan. Nah, di awal prostaglandin ini yang akan dirilis oleh tubuh, kadang-kadang rilis itu kebanyakan. Jadi, karena rilis prostaglandin ini kebanyakan, kadang-kadang menyebabkan sang ibu menyebabkan diare. Harus diketahui, bayi ternyata juga memegang peranan penting untuk merangsang keluarnya hormon. Jadi, di trimester akhir, ketika bayi sudah merasa siap untuk dilahirkan, dia akan mengeluarkan zat-zat kimiawi yang tugasnya adalah yang pertama, memastikan agar paru-paru bayi ini benar-benar matang. Yang kedua, untuk memberi sinyal kepada plasenta sehingga plasenta akan mengeluarkan hormon estrogen dan kortisol. Jadi, prostaglandin, estrogen, dan kortisol bersama-sama akan membantu tubuh menyadari bahwa ini persalinan akan segera dimulai, dan tubuh kita akan merilis hormon kecintaan kita, yaitu hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ini yang akan nantinya membuat kontraksi kalian pun semakin lama semakin adekuat, dan akhirnya persalinan pun terjadi. Walaupun rasanya mungkin kurang nyaman, seperti ingin menggaruk-garuk tembok karena rasa nyeri tersebut. Tapi percayalah bahwa kontraksi itu merupakan gelombang cinta yang akan membawa kalian lebih dekat dengan sang bayi. Nah, kalau misalnya nih, ketika kita melahirkan tetapi timbul rasa takut, stres, cemas, panik, maka tubuh kita juga akan mengeluarkan hormon lagi. Dia ini juga memegang peran penting, yaitu hormon adrenalin. Jadi, hormon ini bisa disebut dengan hormon stres. Kalau misalnya keluar di awal-awal fase persalinan, itu justru akan membuat tubuh kita kayak, wah, ini lagi dalam bahaya nih. Ya udah, karena lagi dalam bahaya merasanya ini, persalinan pun kayak merasa akan dilambatin. Akhirnya kontraksi itu pun akan menjadi jelek, oksitoksinnya semakin turun, sudah tidak ada adekuat lagi, dan persalinan pun semakin lama semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya kenapa kalian melahirkan itu sebaiknya dalam kondisi yang nyaman, rileks, aman, merasa happy, merasa tenang, supaya hormon adrenalin ini jangan keluar di awal-awal persalinan. Jadi, keluarnya itu di akhir. Di akhir ini, hormon adrenalin juga sangat bidan perlukan. Dan jangan sampai dia muncul di awal persalinan.
Jadi bidan itu ada usaha agar pasiennya ini si ibu supaya bisa tenang dan happy. Jadi hormon oksitosin pun akan semakin banyak, dan dalam tubuh kita juga hormon cinta akan semakin banyak. Tapi apakah akan semakin nyeri? Tunggu dulu. Ketika hormon oksitosinnya ini semakin banyak keluar, tubuh kita ini juga sudah dirancang untuk mengeluarkan hormon yang namanya adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini yang akan membuat rasa nyerinya itu berkurang. Hormon ini juga yang akan membuat kontraksinya itu jadi ada jedanya. Bahkan pada beberapa ibu nih, kadang-kadang kalau pembukaannya sudah besar, karena kan kontraksinya itu semakin intens, oksitosinnya juga semakin banyak. Kalau tubuh merilis endorfin dalam jumlah banyak, maka mereka itu, sang ibu akan merasa menjadi mengantuk. Jadi ya, mungkin kalau kalian ini pernah mendengar ada persalinan dan sudah pembukaan lengkap tapi sang ibunya ini malah mengantuk. Itu dikarenakannya ada hormon endorfin. Jadi endorfin ini selain untuk membuat sang ibu mengantuk, tapi bisa menurunkan nyeri, mengatur supaya oksitosinnya itu tidak flow terus-terusan. Jadi biar ada jedanya gitu ya. Nah, ini akan membuat ibu ini menjadi lebih peka, lebih fokus. Jadi ketika kalian sudah mau melahirkan nih sang bayinya, sekitaran itu menjadi slow motion, menjadi mengabur. Jadi kayak ibunya ini lebih fokus gitu terhadap dirinya sendiri. Nah, ini disebabkan oleh hormon endorfin. Endorfin dan oksitoksin terus bersinergis untuk pembukaannya itu menjadi semakin lebar, kepala bayi semakin turun, hingga akhirnya si ibu ini merasa, wah ingin mengejan nih. Wah, ketika ingin mengejan itu biasanya ibu akan merasa tiba-tiba menjadi takut, panik, merasa waduh udah mau lahiran nih, merasa cemas sedikit, dan rasa cemas, takut, stres, walaupun itu cuma sedikit, seperti yang tadi saya bilang dan saya sebutin di awal, ini akan merangsang hormon adrenalin ini menjadi keluar. Ketika hormon ini keluar, tubuh kita juga merasa menjadi waspada lagi nih untuk sang ibu, seperti merasa, wah ada bahaya nih, wah ada danger nih. Nah, karena itu, maka disinilah akan terjadinya yang namanya fetal ejection reflex, atau dimana refleks ini ketika si bayi itu bisa keluar tanpa sang bidan mendorong. Karena ketika kita dalam posisi ini, adrenalin itu keluarnya banyak di dalam tubuh kita ini. Jadi tiba-tiba mempunyai suntikan energi yang besar. Tapi untuk bisa ada fetal ejection reflex, sang ibu harus dalam kondisi yang rileks, nyaman, dan aman. Jadi di akhir-akhir ini memang hormon adrenalin sangat diperlukan supaya ibu bisa segera melahirkan, persalinannya cepat, dan bayinya juga mendorong keluar. So, adrenalin dibutuhkan di akhir persalinan, tapi kalau di awal dia bisa bikin persalinannya menjadi lama. Nah, yang kita tunggu-tunggu, yang terakhir hormonnya, yaitu adalah ketika bayinya sudah lahir, sudah IMD, maka tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini dia yang akan nantinya berperan besar dalam proses menyusui, karena dia adalah hormon yang menghasilkan ASI, dan prolaktin ini juga yang akan menjaga supaya oksitoksin tetap stabil. Kenapa sih kita butuh oksitoksin walaupun setelah persalinan? Karena uterus kita itu tetap harus berkontraksi supaya tidak terjadi pendarahan, dan karena terjadinya robekan besar karena si bayi, dia ini mau kembali lagi ke ukuran normalnya, itu juga butuh waktu.
Jadi memang harus berkontraksi. Itulah kenapa kadang-kadang ibu ini bisa merasa mules karena oksitoksinnya yang sedang bekerja. Itulah tadi kisah perjalanan hormon-hormon yang ada dalam persalinan. Semoga cukup jelas. Mohon maaf jika masih ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar.